Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamil qalam wa ala man yasana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Insyaallah hadal nar sasraku lakum fadlan min kitab fiqh muyassar min safhati khamsatun wa sab'un. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul al-khamisu, permasalahan yang kelima. Mubtilatuhu wa yubtilu al-mashu bima ya'ti. Ini apa-apa yang membatalkan membasuh huf, yakni yang dimaksud dan membatalkan membasuh huf dan apa yang akan datang ini sebagai berikut. Idza hasala ma yujibul ghusla yubtil batolal mashi. Dan ketika apa yang terjadi yang mewajibkan untuk mandi, maka itu membatalkan mengusap huf. Jadi si Sofwan bin Asal qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron ala nanza'a khaffafana salasata ayyamin waliyalihinna illa man janabatan. Bagaimana di Sofwan bin Asal bahwa beliau berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada kami ketika kami itu dalam perjalanan dalam safar agar tidak melepaskan khufuf kami kecuali pada 3 hari dan malam-malamnya, kecuali bagi orang yang junub. Yang kedua, idza dohara ba'dul mahallil fardi, itu ketika nampak sebagian apa yang tempat yang difardukan, duhuri ba'dil qadami ba'dul mashi, yaitu tampaknya sebagian kaki, maka itu membatalkan wudu, membatalkan mengusap khuf. Yang ketiga, nazza'a al-khuffaini yubatilul mashi, melepas kedua khuf, maka itu membatalkan mengusap khuf. Wa nazza'a ahadul khuffaini kanas ihima fi qawlihi aktsari ahli ilmi, dan atau melepas salah satu dari kedua khufnya, itu dihukumi sebagaimana melepas kedua khuf, sebagaimana perkataan mayoritas ulama. Yang ketiga, yang keempat, inkida'u maddatul mashi mubtilahu, yakni berakhirnya waktu mengusap khuf, maka itu membatalkannya. Lianal masih muqaqqatun di zamani muayinin min qabli syari', karena mengusapnya itu ada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Fala tajuzu ziyadatul alamat tatil muqarrarati li mafhumi ahadisit tauqiti, maka tidak dianjurkan untuk menambah atas waktu yang ditentukan terhadap apa yang kita pahami dari hadis-hadis tentang penjelasan tentang waktu. Al-mas'alatu as-sadisatu, permasalahan yang keenam, ibtida'u maddatul mashi, di penentuan waktu itu pemakaian penentuan waktu membasuh khuf. Itu badi'u maddatul mashi minal haddasi ba'dal libsi, yakni dimulainya waktu mengusap khuf itu dari hadas setelah pemakaian. Kaman tawaddu'a li sholatil fajri, sebagaimana orang yang berwudu ketika hendak sholat fajar, wala bisul khuffaini, dan dia memakai kedua khufnya, wa ba'da tulu'i syamsi ahdasa, dan setelah munculnya matahari dia pun berhadas, walam yatawaddu, dan dia tidak berwudu. Summa tawaddu'a qabla sholatil duhri, kemudian ia berwudu ketika hendak melakukan salat duhur. Fabtida'u maddatu min tulu'i syamsi waqti haddasi, maka dimulainya waktu
waktunya itu dari munculnya matahari dan waktu ini ketika waktu berhadas. Wa qala ba'dul ulama, maka sebagian ulama itu berkata, ibtida'uha in haitsu tawaddu'a qabla sholati dhuhri. Dimulainya itu ketika berwudu sebelum sholat duhur, ay minal mashil ba'dal hadasi, yaitu dari mengusap setelah berhadas. Jadi sekarang kita membahas tentang apa-apa yang membatalkan mengusap khuf. Ini yang pertama adalah ketika kita sesuatu, ini yang pertama adalah sesuatu yang mewajibkan untuk mandi seperti junub, haid dan lain-lainnya, maka itu wajib untuk maka itu membatalkan mengusap khuf. Yang kedua, yakni ketika tampaknya sebagian kaki, maka itu membatalkan mengusap khuf. Karena khuf itu harus menutupi semua mata kaki, yakni dari punggung kaki hingga atas mata kaki. Yang ketiga adalah setelah habisnya waktu yang telah ditentukan, yakni melepas khuf, baik itu keduanya atau salah satunya, maka itu membatalkan mengusap khuf. Yang keenam adalah yang keempat, berakhirnya waktu pemakaian khuf, maka itu dianjurkan untuk membatalkan wudu karena waktunya sudah habis untuk memakai khuf. Pembahasan yang selanjutnya adalah yang keenam, awal waktu mengusap khuf, yakni dari awal kita berhadas. Ini misal dalam kitab ini dijelaskan bahwa seperti orang yang yaitu berwudu dan memakai khuf dan berwudu dan dia melakukan sholat fajar dan dia dalam keadaan juga memakai kedua khufnya. Kemudian ia pun berhadas setelah munculnya matahari, setelah terbitnya matahari. Maka ia tidak berwudu hingga ketika waktu sholat duhur masuk. Maka ketika ia hendak sholat duhur, maka ia berwudu. Nah, waktu dihitungnya itu ketika ia dari terbitnya matahari, ketika ia berwudu, ketika berhadas. Nah, dan juga dan kitab Takriratus Sakit ini menyebutkan tentang jadi yang pertama adalah tidak disunahkan untuk ketika mengusap khuf itu meratakan semuanya. Ini hanya cukup mengusap bagian atasnya saja, jangan semuanya. Yang kedua, jika memakai khuf dalam keadaan mukim, kemudian ia pun melakukan safar dan ia masih tidak menggunakan khuf, maka dia itu dihukumi sebagaimana orang yang memakai khuf ketika mukim, jadi dihukumi 1 hari 1 malam. Dan jika seseorang itu melakukan perjalanan kemudian ia bermukim, maka hukumnya sama, dihukumi sebagaimana orang yang mukim 1 hari 1 malam. Ketika ia melakukan perjalanan kemudian ia bermukim, maka dibagi menjadi 3. Yani ketika dia sudah melampaui 1 hari 1 malam, maka ia sudah habis waktunya, maka diharuskan untuk melepas khufnya. Yang kedua, jika belum melampaui 1 hari 1 malam, yakni masih setengah hari, maka ia harus tetap melanjutkan pemakaian khufnya dengan tetap memakai khufnya. Yang keempat, seseorang yang melepas khufnya setelah pemakaiannya, maka ini dibagi. Yang pertama, jika dalam keadaan tidak suci, maka ia wajib untuk berwudu ketika ia hendak melakukan sholat. Yang kedua, jika ia dalam keadaan suci, maka dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, suci karena membasuh kaki, maka ketika melepaskan khuf, maka wudunya tidak batal dan cukup membasuh kakinya saja ketika hendak sholat atau melakukan ibadah yang lain. Yang kedua, suci karena mengusap khuf, maka ia wudunya batal karena
karena ia mengusap khufnya dan ketika ia hendak ingin sholat maka ia memperbarui wudunya lagi. Alhamdulillah alamin hadhihi faidatun min wajudtum min al-taqwan filan fataqabbalu idras wa kuni as'awa yanfana bima 'allamtana zidna iman wa taqallana fil arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.